Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultani dari Universitas Pamulang. Halo, Assalamualaikum. Saya Jihan Raisa Fitria dari Universitas Pamulang semester 2. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida dari Universitas Pamulang. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Marcelina dari Universitas Pamulang semester 2. Halo, perkenalkan nama gue Ziara Stefanus dari Universitas Pamulang. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan fungsi if. Teman-teman tahu nggak sih fungsi if itu apa? Fungsi if memungkinkan teman-teman untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan teman-teman benar dan hasil kedua jika perbandingannya salah. Pernyataan if sangat kuat dan membentuk dasar dari banyak model lembar bentang. Namun, pernyataan ini juga merupakan penyebab utama dari banyak masalah lembar bentang. Secara ideal, pernyataan if harus berlaku terhadap kondisi, minimal seperti pria atau wanita, ya atau tidak atau mungkin, misalnya. Namun, terkadang teman-teman mungkin perlu mengevaluasi skenario lebih kompleks yang membutuhkan penumpukan lebih dari 3 fungsi if secara bersamaan. Penumpukan mengacu kepada praktik penggabungan beberapa fungsi secara bersamaan dalam satu rumus. Meskipun Excel memperbolehkan teman-teman untuk menumpuk hingga 64 fungsi if yang berbeda, teman-teman sangat tidak disarankan untuk melakukannya ya. Mengapa? Yang pertama, beberapa pernyataan if memerlukan pemikiran mendalam agar tersusun dengan benar dan memastikan bahwa logika tersebut dapat menghitung setiap kondisi dengan benar. Jika teman-teman tidak menumpuk rumus dengan benar, rumus mungkin akan berfungsi 75% atau bahkan tidak diharapkan sebesar 25%. Yang kedua, beberapa pernyataan if dapat menjadi sangat sulit untuk dipertahankan, terutama ketika kembali beberapa waktu kemudian lalu mencoba mencari tahu apa yang pernah teman-teman atau lebih buruk lagi orang lain coba lakukan. Jika teman-teman menemukan pernyataan if yang tampaknya hanya terus berkembang tanpa terlihat bagian akhirnya, waktunya untuk meletakkan mouse dan memikirkan strategi kembali. Yuk teman-teman, lihat cara pembuatan if yang benar. Di sini, saya sudah mempersiapkan contoh soalnya. Ini contoh soal tersimpel yang saya buat supaya teman-teman mudah paham dan mengerti. Di sini ada nama Jihan, Jera, Nurul, dan sebagainya. Nama di sini contohnya adalah nama-nama siswa ya teman-teman, atau bisa nama-nama mahasiswa atau mahasiswi juga. Di kolom yang C ada nilai A dan nilai B. Juga ada jumlah. Lalu, di sini ada keterangan. Bagaimana sih mengisi keterangan ini? Yang pertama, kita harus mengikuti rumus fungsi if terlebih dahulu. Misalnya, saya ingin fungsi if di sini kalau lulus nilainya jumlahnya harus sebesar 120. Mari kita ketik teman-teman. Sama dengan if E2 jumlah ini aku pengennya lebih dari 120. Lulus kalau tidak lebih dari 120 maka gagal. Kurung. Wah, ternyata untuk nama Jihan di sini lulus karena jumlahnya 190. Bagaimana sih dengan yang lainnya? Teman-teman hanya tinggal menarik saja ya. Nah, ini adalah contoh yang paling mudah untuk dikerjakan oleh teman-teman.
Untuk contoh yang lain, teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Terima kasih. Halo, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 fungsi logika dan grafik. Fungsi logika if, and, dan or. Di sini saya lebih menjelaskan tentang cara penggunaannya pada aplikasi Microsoft Excel ya. Langsung aja kita dari hasil kriteria 1. Di sini saya mencari tentang fungsi if itu bagaimana sih. Nah, jadi sebenarnya cara-caranya sudah saya tulis dari sini ya, A sampai F. Oke, akan saya langsung praktekkan. Di sini akan saya ketik fungsi if buka kurung, misalnya saya mau nilai rata-ratanya tuh lebih dari 350 ya nilainya. Titik 2. Nah, value if true-nya. Jadi misalnya value if true tuh saya mau nilai lebih dari 350 itu berarti lulus. Oke. Kita kutip 2 lulus. Kutip lagi titik koma baru kebalikannya. If else berarti kebalikannya ya, tidak lulus. Berarti nilai rata-rata dari Andini tidak lulus dan dengan kriteria fungsi if. Nah, dari hasil kriteria yang pertama ini kita tinggal drag aja sampai sel G10. Nanti hasilnya sudah langsung ketahuan. Oke, untuk yang kedua, kriteria yang kedua fungsi if and. Untuk rumusnya itu if buka kurung n buka kurung lagi. Di sini misalnya saya mau kasih nilai masing-masing listening, struktur, dan readingnya itu lebih dari 350. Langsung aja ya. Nah, listeningnya saya bikin lebih dari 350. Nilai strukturnya juga. Lalu nilai readingnya baru di sini kita tutup kurung titik koma baru di sini kita kasih penjelasan. Nah, jadi penjelasan maksudnya. Jadi yang dimaksud fungsi if and ini dalam arti kata tuh nilai masing-masing baik dari listening, struktur, dan reading ini lebih dari 350 sesuai kriteria yang telah saya tulis. Di sini value if-nya saya tulis sama, yaitu lulus. Kebalikannya tidak lulus. Kita Nah, berarti dari nilai si Andi ini tidak lulus karena tidak memenuhi kriteria yang telah saya tulis. Baik dari nilai listening, struktur, dan reading. Lalu tinggal saya blok aja sampai H10. Nah, nanti nilai dari hasil kriteria dari Budi, Charlie, Dadi, dan Eri pun akan langsung muncul. Oke. Lalu yang hasil kriteria yang ketiga. Sini saya akan menggunakan fungsi if or. Misalnya, saya mau nilai listening, struktur, dan reading itu masing-masing lebih dari 350. Jadi walaupun salah satunya nilainya lebih dari 350 maupun yang nilai yang lainnya jelek, tapi salah satunya saja sudah lulus, akan saya masukkan ke dalam kriteria lulus. Contohnya sebagai berikut. Misalnya listening yang pertama, nilai listening Andi. Saya bikin lebih dari 350. Begitupun nilai strukturnya, Lalu nilai reading tutup kurung. Nah, lalu di sini saya kasih keterangannya. Jadi salah satu dari nilai listening, struktur, dan reading ini masuk dalam kriteria lulus apabila salah satunya memenuhi nilai lebih dari 350.
tidak lulus ya. Oke, tinggal saya drag sampai bawah. Nah, di sini pun langsung kelihatan hasilnya sesuai dengan kriteria yang telah saya tentukan. Jadi walaupun nilai aslinya dibuat 350, namun jika salah satu nilainya memiliki nilai lebih dari 350, akan masuk ke dalam kriteria lulus. Nah, lalu untuk mencari peringkat ini, saya akan menggunakan rumus sama dengan rank buka kurung number. Numbernya misalnya kita mencari nilai rankingnya si Andi. Kita klik titik koma, lalu referensi kita ambil dari nilai rata-ratanya juga. Di sini kita drag aja sampai bawah, baru ke di sini saya menggunakan laptop, jadi saya menggunakan Fn F4. Nah, lalu tutup kurung. Di sini langsung kelihatan peringkatnya si Andi adalah peringkat kelima dari kejumlah 5 siswa tersebut. Lalu sisanya saya drag sampai ke bawah. Selanjutnya saya akan mencari jumlah lulus dari hasil kriteria 1, 2, dan ketiga. Bagaimana caranya? Saya akan menggunakan rumus sebagai berikut. Call if, kita drag range-nya, range yang saya cari baru kriterianya. Di sini saya cari, di sini kan saya mencarinya nilai jumlah orang yang lulus ya. Jadi sini saya tulis lulus. Nanti hasilnya langsung ketahuan berapa jumlah siswa yang lulus dari hasil kriteria 1. Nah, sini tinggal saya drag saja sampai sel I11. Oke. Begitu juga dengan rumus jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Menggunakan rumus conif, buka kurung, range-nya kita tarik. Lalu titik koma, kita kasih keterangan tidak lulus. Kita drag sampai samping. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.